Apalagi pada saat bete itu ketahuan itu kayak begitu. Dokter itu cerita, kok kalian kok ini kan jelas-jelas ini nggak ada solanum lycopodium, nggak ada tomat putih. Kenapa kok kalian semua teman-teman dokter pada diem? Gitu. Kenapa kalian nggak? Aduh dok, kalau ngelawan dia males. Ngelawan dia berubah-berubah nanti faktanya A bisa jadi Z. Udah gitu nanti diserang sama bujer-bujernya dia. Loh, tapi kan masyarakat dirugikan kayak begini. Ini kan ditipu. Masyarakat kan ditipu. Ya biarin aja lah dok, masyarakat ditipu aja toh nggak ngerugiin kita. Oh kalau dokter nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena dia gunain nama dokter. Oh kalau dokter mah nggak bisa ya, dokter mah kebiasaan dokter ini terjun di masyarakat gitu loh. Ngelihat kerugian masyarakat. Lu gila lu Cat. Lu setiap bulan ya lu omset lu 80 miliar. Terus masyarakat yang beli produk lu ini yang ngumpulin duit susah-susah. Terus gimana? Ketipu sama lu terus disuruh dokter pura-pura buta mata, buta hati. Gitu. Terus udah gitu kelakuan lu yang ngomongin si Kartika Putri memfitnah Kartika, udah deh akhirnya bulat dokter bilang ini dokter seorang Kartika Putri yang dokter sudah ketemu yang ngerti ternyata orangnya baiknya luar biasa ya. Kalau dokter mah lu hina ya Cat ya, Richard ya, lu hina lu framing nggak apa-apa. Tapi kalau sampai Kartika Putri ya yang seorang baik kayak begitu dihujat di seluruh Indonesia termasuk dokter menghujat Kartika Putri ya, itu yang buat sebenarnya semangat terbesar melawan kamu Cat. Asal kamu tahu itu. Karena karakter kamu memang ternyata kurang ajar. Dan Dotif juga kena kan akhirnya. Kaget tuh nanti di persidangan ditunjukin SPK palsu 800 juta. Apalagi tuh 200 miliar. Yang seolah-olah Dotif yang minta. 20 Reza Gladys 20 miliar itu. Nah kan mungkin ada di sini Dotif kalau meres. Ya Allah guys. Dotif itu kalau meres terima duit nanya-nanya dan memastikan. Bahkan Dotif tidak pernah ya Dotif melanjutkan yang namanya chat itu, chat yang namanya Reza Gladys. Bukan chat Reza Gladys, yang chat Dotif itu Mufid ya deh. Oke kak, kita sudah setuju ngasih 20 miliar. Terus langsung Dotif tunjukin, ini orang gila ini. Bukannya lebih baik memperbaiki produknya, malah mau ngasih Dotif 20 miliar. Nggak make sense. Selesai, case close. Dotif nggak ngejawab lagi. Nggak pernah nanya-nanya lagi. Dia lagi yang chat. Gimana boleh jualan lagi? Enggak. Enggak, Dotif nggak ngelarang jualan aja. Asal jangan jual yang overclaim sama overprice. Kemarin Dotif lihat Mufid jualan. Udah harganya udah make sense semua. Udah gitu dia kasih di situ labnya. Berarti udah perbaikan. Ya udah. Kan itu yang Dotif minta dari awal. Normal semua tuh dia jualannya. Malah diambiarin tuh pada saat dia live. Bagus kayak begitu. Si Mufid kemarin jualan. Kemarin dia jualan yang Dermagloss tuh kan biasanya mahal banget tuh. Kemarin dia jual dengan harga 89.000. Bagus. Itu Dotif dukung. Mufid jualannya kayak begitu. Jadi aduh terserah deh. Kalian siapa Reza Gladys Mufid kalian dulu mau mikir kayak begitu Doktif. Doktif tahu kamu mungkin marah pada saat itu sama Doktif. Kamu gak kenal, kamu dipanas-panasin sama Nepos. Gak popo. Ya silahkan. Toh waktu yang akan membuktikan siapa Doktif. Gak ono sampai sekarang mana. Buktinya gak bisa dibuktikan juga. Cuman giringan tok. Atau kalau enggak, chatnya Mufid itu seluruhnya ke bawah itu ditunjukin ke masyarakat. Seperti apa jawabannya Doktif? Kalian mau jualan silahkan jualan. Asal jangan menjual produk yang overclaim, overprice. Doktif lihat kemarin Mufid jualan tuh dari akunnya Reza Gladys. Reza Gladys gak pernah jualan lagi ya? Gak pernah lihat dia jualan live. Iya kan? Doktif lihat tuh Mufid jualan. Oh bagus nih harganya. Bagus nih harganya. Udah terjangkau. Sesuai nih, udah nggak lagi nih yang namanya dia jualan overprice. Doktif aja lihatnya senang meskipun dia pernah nyakitin Doktif, pernah fitnah Doktif. Kenapa? Karena masyarakat akhirnya mendapatkan produk yang sesuai dengan harganya. Meskipun ya Mufid ya, kamu fitnah Doktif pegang-pegang kamu, yang ngeraba-ngeraba kamu buat ngecek yang namanya ada penyadap atau tidak, itu Doktif tuh kecewa banget nyentuh kamu aja enggak. Tapi kemarin Doktif lihat kamu jualan tuh Doktif senang. Ngelihatnya bagus ya harganya ya. Nah ini nih yang Doktif seneng. Doktif itu ngelihat kayak begitu meskipun kamu sudah sangat-sangat parah memframing Doktif kayak apa, tapi seneng. Oh iya ya nih bagus nih sekarang masyarakat dapatnya produknya. Kamu juga uji lab.
Iya kan? Kamu juga jualannya nggak gila-gilaan keuntungannya. Ini dokter beneran boleh jualan, nggak ada masalah. Gitu. Bahkan kan sempat kamu nangis, iya kak, terima kasih kak. Saya nggak akan kayak gitu lagi, nggak akan flexing lagi. Janganlah dek. Gitu dokter tuh jangan flexing, jangan pamer. Dokter tahu kalau kamu kaya silahkan kamu kaya, tapi jangan flexing. Jangan makan di depan orang lapar. Jangan, tapi boleh nggak ya ngopi di depan orang yang belum sarapan, boleh kali sarapan, mengingatkan untuk sarapan kita guys. Yuk kita sarapan. Gimana sarapan 11.41? Hah? Apa? Makan siang. Kok 11.41? Jam 11.41. Oh jam 11.41 makan siang. Udah ini bukan, kalau doktif ini adalah makan pagi, makan siang dan makan malam. Congratulations buat Mufid ya. Terima kasih. Kamu sudah menjual produk sesuai dengan faktanya. Bagus itu. Kalau doktif mah sebenarnya nggak ada dendam sih. Kalau doktif itu nggak ada dendam. Doktif maafin. Cuman maksudnya itu kecewanya dulu itu karena mungkin kamu nggak kenal sama doktif. Wajar lah kamu. Gitu kan. Kayak gimana seolah-olah kayak doktif itu mau meres kamu apa gimana gitu ya. Iya ya. Padahal kan kamu sebenarnya ngerti dokter nggak melanjutkan itu. Kamu kan dipanas-panasin sama Nepos. Nggak ada guys. Sebenarnya itu semua tidak ada. Cuman memang Nepos ini biang keladi dan ternyata apa? Akhirnya si Lina Mukherjee pun kena. Ya, pasien udah nungguin. Guys, sekian dokter cuma mau ngopi dengan itu ya guys. Nah kan pada ngomong panik. Apa sih yang panik? Kurang dokter lagi ngopi, Pak lagi santai. Di depan ada pasien lagi ngurusin. Mau ngurusin pasien? Hah? Panik ya? Panik ya, Jer? Panik ya? Panik? Pesan buat Reni Effendi yang masih di luar ya. Dan pesan untuk lawyernya Richard. Ditunggu laporannya LP. Siapapun owner yang merasa doktif peras, ditunggu LP-nya. Ya, dan masalah SPK Richard, ya, Reni, tolong kamu sampaikan di luar persidangan. Doktif tunggu. Ya sayang ya, Reni sayang ya. Untuk dokter Reni Effendi. Untuk Richard, doktif tolong sampaikan SPK yang ada tanda tangan doktif ataupun staf doktif yang kamu tampilkan di persidangan tersebut. Ditunggu supaya nuntutnya gampang. Supaya ngelaporinya gampang. Kalau di persidangan dokter nggak bisa nuntut. Itu adalah cara yang sangat licik yang Richard lakukan. Tapi pintar. Pintarnya apa? Pintarnya bisa untuk menggiring opini publik. Tapi tololnya Richard dan lawyer-lawyernya, apa yang mereka lakukan tidak akan bisa meringankan hukuman yang akan divonis oleh Yang Mulia hakim. Kenapa? Karena dari persidangan kemarin dokter melihat Yang Mulianya udah pada gedek. Kenapa? Karena mereka tidak menggunakan momen itu untuk menyelamatkan kliennya. Tidak ada. Yang digunakan menyerang doktif, menyerang kredibilitas doktif. Bukan untuk menyelamatkan supaya vonisnya bisa rendah. 12+5 di depan mata. Tetapi yang klien Anda lakukan, melawan, mengelak, ngatur-ngatur hakim. Yang lucunya lagi, ya kita semua sudah siap dari jam 10 pagi. Doktif, jaksa, ya Richard sudah siap didatangkan. Kita sudah siap persidangan dari jam 10 pagi. Tiba-tiba di situ Richard di persidangan bisa bilang memfitnah, seolah-olah memfitnah hakim yang meminta persidangan mundur. Padahal yang meminta mundur adalah pengacaranya sendiri. Kuasa hukum, penasihat hukum dari Richard lah yang meminta persidangan menjadi pukul 2. Disitulah Richard bermain lagi kembali, memfitnah hakim. Hebat. Itu adalah nilai positif lah ya buat doktif. Nilai positif buat doktif bahwa kondisi yang seperti itu pun kamu bisa yang namanya memfitnah dan memframing hakim seolah-olah hakim yang memundurkan jam persidangan. Bagus Richard. Selalu. Terus udah gitu dia bilang apa? Pingsan sampai digendong ya? Iya.
Percaya guys, ada yang percaya? Dia kalau dugem sampai pagi. Sampai pagi. Ada tuh jejak digitalnya. Cekokin cewek-cewek sampai pagi. Kalau giliran ngedugem, nggak ada tuh dia sakit. Percaya? Silahkan. Yang mau percaya, yang mau tetap ditololin sama dia, silahkan. Ya, pada saat pemeriksaan pura-pura menggigil. Sampai dibilang akhirnya sama penyidiknya, sudahlah dok, berhenti bermain. Kita lo tahu dokter itu pura-pura. Dokter tetap masuk kok. Gitu. Mau sampai kapan dokter di sini? Akhirnya dia berhenti tuh berpura-pura. Barulah dia dibawa ke tahanan. Mau sampai kapan Richard? Ya Richard ya. Kotok gitu. Ya, nggak akan. Kamu fokus aja ya. Kamu fokus aja di laporan kamu untuk menyerang doktif. Silakan kamu laporan kamu itu kamu fokuskan. Kok nggak naik-naik laporan kamu? Itu aja. Ya. Terus habis gitu fokus di memperingan hukuman kamu. Udah itu aja. Kalau kamu mau menggiring-menggiring, keluar lagi nanti produknya kamu yang produk dari brand yang endorse kamu tapi kamu nipu. Disepil sedikit aja mau nggak guys? Hah? Mau nggak disepil sedikit aja? Mau nggak? Disepil sedikit aja mau nggak? Kalau ketik mau? Ketik mau antidottif spill. Keluarin sedikit aja, set gitu. Keluarin ya, coba. Set gitu. Mau nggak? Nah. Dikeluarin itu jangan gitu, dikeluarin dulu barangnya. Set secepat kilat. Jadi dia di endorse tapi dia nipu masyarakat. Dia bilang begini, saya uji lab bla 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 bla. Enggak, uji labnya apa? Itu titipan dari perusahaan. Kalau doktif, uji lab mandiri. Cepat ya, cepat kilat ya guys ya. Eng, karena kan nanti pelanggaran guys, nggak boleh. Mau ya, cepat kilat ya. Cepat kilat. Selesai. Jangan pernah beli produk itu. Oke ya. Pelanggarannya apa? Doktif tunjukkan berdasarkan hasil lab. Oke? Kalian bisa lihat nanti hasil lab yang doktif lakukan. Jadi kalau misalnya nanti ya pabriknya merasa berkeberatan, silakan dilakukan penuntutan kepada doktif. Oke? Kenapa? Karena doktif uji lab sebagai konsumen. Dan untuk BPOM silakan ditindaklanjuti. Ya, silakan ditindaklanjuti. Produk tersebut adalah DRL approved. Itu kan DRL approved. Lupa ya? Hah? Itu kamu approve itu by DRL itu. Ya kan? Lupa ya? Hah? Itu dijual sama kamu approve tapi giliran doktif approve berdasarkan hasil uji lab mandiri yang doktif lakukan, kamu kepanasan. Kenapa kamu kepanasan, Cak? Ya. Oke guys ya, nanti doktif bikin kontennya. Hari ini kita buat ya. Oke, kan hasil labnya udah keluar. Hari ini kita buat, kita akan bandingkan kalau produk yang bagus mana? Ini. Nah, ini guys. Nah, kalau ini ada keranjangnya, kasih keranjang deh sebentar. Bisa nggak sebentar doang, cuma nunjukin ini doang. Ini udah dipakai nih. Bentar, mana? Ada nggak? Serum, soalnya kayak serum ini. Serum gold aja, serum gold. Atau kita kasih gold serum ini aja. Apa 99 sama sunscreen. 25 aja. Sunscreennya belum Hah? Harganya belum ada. Belum ada apa? Belum nyampe. Yuk, udah ada. Kasih aja 99. Cuma 25 aja. Ini bukan produk dari Doktif. Ini adalah produk dari siapa yang tahu guys? Ini produknya siapa? Siapa yang tahu produk ini? Tolong kalian bisa ketik ini brandnya apa? Brandnya apa sayang? Doktif udah ada pasien di luar. Ayo. Siapa ini? Ada yang tahu? Bukan Elakin sayang, bukan. Ya, ini produk dari Ricky Cuaca. Ya, namanya Sweet Joy. Oke. Udah kalian mau salah bukan 200 miliar, 250. Ketiknya salah. Ayo. Ayo Wahyu, ketiknya salah. Oh, Nui Amo betul. Kalau ini aman. Jadi kalian yang menggunakan stevia ini kalian aman, nggak akan kencing manis. Tapi kalau yang tadi itu malah memicu terjadinya kencing manis. Ya, dan itu dipromosikan oleh terdakwa Richard.
Paham ya guys ya? Terdakwa Richard dipromosikan. Nih. Enggak, itu enggak jualan, ini cuma buat karena harus nunjukin ini. Ya, ini miliknya Ricky Cuaca, Ricu Secret. Ya, ini produknya aman. Dokter melakukan uji lab tanpa sepengetahuan dari Ricky Cuaca. Ya, jadi dan ini dokter minum, tuh kalian bisa lihat tuh. Ya, dokter jadi pakai ini. Dokter selalu pakai ini. Ya, nih, ya kan tuh. Ini aman ya guys. Jadi kalau misalnya dikatakan persaingan bisnis apa? Hah? Dokter sekarang membongkar produk yang di-endorse kamu, dibayar oleh perusahaan tersebut untuk mempromosikan. Ternyata kamu nggak pernah uji lab sendiri. Kamu mendapatkan uji lab titipan, betul nggak? Dari perusahaan tersebut. Dan kamu menyampaikan bahwa tidak pernah ada pemanis buatan di situ. Bohong. Kenapa? Karena ternyata produk tersebut melanggar aturan BPOM. Jadi malah yang menggunakan karena percaya sama omonganmu beli tuh, ya kan? Nah malah bisa kena kencing manis. Ingat nggak? Itu mah masih produk orang lah ya. Kalau produk lu sendiri